Halo guys, kembali bersama gue Ajay. Oke, kita akan kembali ke sepak bola ya, dimana tahun 2025 ini bisa jadi adalah tahun yang akan paling bersejarah untuk timnas Indonesia. Bisa jadi ya, jadi belum tentu. Dimana timnas Indonesia di tahun ini akan melakoni 4 partai super penting ya, timnas Indonesia senior. Dimana di bulan Maret nanti kita akan bertandang ke kandang Australia. Kemudian kita akan menjamu Bahrain di bulan Maret ya. Bulan Maret kita akan tandang ke Australia dan memainkan laga kandang menghadapi Bahrain. Dimana melawan Australia kita sebenarnya ada di posisi yang cukup menguntungkan. Kenapa? Pertama, kita akan ketambahan satu pemain yang memang kita sudah sangat tunggu-tunggu ya sejak 2 tahun kemarin ya, yaitu Ole Romani, striker yang bisa dibilang udah kita damba-dambakan ya, striker selevel Ole Romani, karena striker selevel ini memang sangat dibutuhkan. Ada strike ya, tapi kita tahu sendiri lah, kita udah tahu semuanya bahwa strike ini belum terlalu compete di level Asia. Di level Asia ini masih terlalu muda lah ini pemain. Butuh pemain yang lebih matang, kemudian lebih punya visi main, lebih dewasa juga dalam bermain. Dan Ole Romani memang sosok yang tepat ya, di samping kualitasnya yang di atas strike ya. Bisa dibilang kualitasnya ini udah kualitas Eredivisie lah gitu. Jadi sangat ditunggu, ditambah Australia ini kehilangan 3 pemain kuncinya, yaitu Cincinnati pemain Parma, Harry Souther pemain Sheffield ya, Harry Souther, dan juga gelandangnya, gue lupa nama gelandangnya yang ini. Kemungkinan besar 3 pemain itu tidak akan tampil ketika kita bertandang ke sana. Jadi Australia ini bisa dibilang lagi pincang-pincangnya, ditambah hasil pertandingan mereka di kualifikasi Piala Dunia ini, di mana 2 pertandingan terakhir mereka hanya mendapat 2 poin. Imbang dengan Arab, imbang dengan Bahrain. Jadi seharusnya secara mental, terlebih lagi di pertandingan terakhir kita menang lawan Arab dengan skor 2-0 yang membuka jalan kita untuk mencoba setidaknya lolos langsung ke Piala Dunia tanpa harus mengikuti ronde keempat ya. Tanpa harus mengikuti ronde keempat. Jadi memang ini adalah momen yang akan sangat berharga ya, menghadapi Australia ini untuk gue adalah kunci sekali. Kalau kita berhasil mencuri kemenangan melawan Australia, peringkat kedua itu tidak mustahil kita dapatkan. Jadi gue berharap banget ya untuk Sintayong di pertandingan melawan Australia tidak melakukan eksperimen yang aneh-aneh. Turunkan 11 pemain terbaik yang ada. Jangan seperti melawan Cina, tiba-tiba mainin Asnawi, Patinama, bikin gue kaget. Eliano Reinders tidak masuk DSP, ini gak make sense gitu. Gue berharap sekali turunkan 11 pemain terbaik yang ada ketika menghadapi Australia, karena ini kesempatan bisa dibilang hanya datang 4 tahun sekali. Kesempatan emas ini hanya datang 4 tahun sekali, dan ini adalah golden moment, momen emas, dimana kalau kita berhasil mengalahkan Australia, mengalahkan Bahrain dan Cina, whatever apapun hasilnya melawan Jepang, kalau bisa imbang ya, imbang atau bahkan menang boleh, kita bisa lah men-secure peringkat kedua gitu. Ditambah secara jadwal sebenarnya lumayan menguntungkan ya, dimana kita akan menghadapi Bahrain dan Cina di kandang sendiri, dimana ini harusnya wajib 6 poin ya. 2 pertandingan ini harusnya wajib 6 poin. Ditambah melawan Jepang, dimana Jepang sudah dipastikan lolos. Kita akan berhadapan dengan Jepang yang sudah dipastikan lolos. Jadi gua berharapnya juga Jepang tidak menurunkan 100% kekuatannya, sehingga kita punya kesempatan lebih besar untuk mencuri poin di kandang Jepang. Itu harapan gue di tahun ini ya. Gue berharap banget untuk Sintayong tidak melakukan eksperimen apapun di 4 pertandingan ini. Turunkan 11 pemain terbaik yang ada, karena ini sudah bukan waktunya lagi untuk eksperimen. Kemarin sudah eksperimennya di Piala AFF ya. Di Piala AFF
dimana ada segelintir orang yang ngehajar, tapi kita kan semua udah pinter ya bahwa AFF ini kan emang bukan ajang yang kita prioritaskan gitu. Jadi harusnya kita tidak perlu ambil pusing banget lah. Arab sendiri aja di Piala Teluk kan tidak bisa berbuat banyak juga ibaratnya gitu. Jadi come on, kita move on dari Piala AFF. Sekarang kita menatap tujuan kita sebenarnya, ya itu minimal mensecure 4 besar, lolos ke ronde 4. Dan kalau bisa, meskipun chance-nya cuma 20%, kita bisa mensecure peringkat kedua. Kuncinya adalah menang melawan Australia dan mendapatkan poin di kandang Jepang. Itu sudah ditambah dengan kemenangan melawan Bahrain dan Cina ya. Kemenangan melawan Bahrain dan Cina untuk gue udah mutlak harusnya. Harusnya udah mutlak. Oke. Di tahun ini dirumorkan bahwa ini mungkin naturalisasi pemain tidak akan segila tahun kemarin ya, 2024. Tahun 2024 banyak sekali pemain yang datang. Tapi di tahun 2025 ini menurut gue ini adalah masa pembentukan tim. Jadi udah bukan lagi masa penyesuaian, tapi masa pembentukan tim. Artinya pemain ini kan akan main terus-menerus sebagai sebuah tim gitu. Pemain-pemain kayak Itzes, kayak Haye, Orat Mangun, nanti juga rumornya juga akan ketambahan nih. Ini kalau kita bicara rumor ya, rumornya kan ada 4 pemain tambahan yang akan masuk ke tim ini, timnas Indonesia senior. Yang pertama adalah tentu saja Ole Romani yang memang sudah menyatakan setuju untuk membela timnas Indonesia. Kita tidak tahu prosesnya kapan, tapi ditunggu aja. Kemungkinan kayaknya Februari atau Maret ya kalau melihat jadwal. Karena oh ya, by the way, Ole Romani ini sudah diberitakan oleh media Belanda bahwa Ole Romani sudah sepakat untuk masuk ke Oxford ya, klubnya Pak Erick Thohir. Dimana Oxford sudah membayar kepada Utrecht katanya ya seharga 2 juta euro atau sekitar 33 atau 35 miliar lah, sekitaran segitu, 33an miliar. Dan ya kalau ini memang benar-benar terjadi, berarti Romani akan satu tim dengan Marcelino Ferdinand ya di Oxford. We'll see ya, kita tunggu aja. Kemudian yang kedua ada Emiliano Jonathans yang sudah disantar dikabarkan dari tahun kemarin. Kemudian Emiliano juga sudah menyatakan bahwa memang dia mempunyai keluarga besar di daerah Depok Bogor. Jadi memang dia sendiri pun koneksinya dengan Indonesia memang sudah sangat kuat gitu. Tapi Emiliano juga bilang kalau dia ingin fokus dulu untuk memperbaiki performanya di klub. Mungkin dia akan memberikan keputusan di bulan Maret ya, Maret atau Juni sekitaran itu. Apakah dia akan mencoba ke timnas Indonesia atau stay di timnas Belanda? Karena Emiliano Jonathans kan sudah bergabung dengan FC Utrecht ya, sudah bergabung dengan FC Utrecht dan dikontrak sampai 2028. Jadi kita tunggu, karena karir Emiliano Jonathans ini bisa dibilang masih panjang, dia masih 20 tahun. Dan memang di timnas kita ini sangat butuh sayap kanan, karena kita tidak punya sayap kanan yang murni, tidak ada ya. Dan Emiliano Jonathans ini adalah pure sayap kanan, jadi memang akan sangat berguna Emiliano Jonathans ini untuk timnas Indonesia. Jadi memang yang kita dambakan ya, trio Emiliano Jonathans di kanan, Romani di tengah, di kirinya Ragnar Orat Mangun. Ini udah, wah, kita udah bisa sangat bersaing lah di Asia dengan kualitas striker, 3 striker seperti ini. Oke, kemudian ada Mylion Maenhoff ya. Mylion Maenhoff yang juga sudah dikonfirmasi kalau dia juga punya darah Indonesia ya. Tapi so far belum ada pendekatan resmi mungkin bisa dibilang ya ke Mylion Maenhoff. Baru ini aja, baru speech aja, baru ngobrol-ngobrol aja bahwa Mylion Maenhoff punya darah Indonesia. Jadi bersedia atau tidaknya ini masih belum jelas ya, masih belum jelas. Jadi kita tunggu aja. Kemudian yang keempat, nama yang sudah rame banget dari awal tahun kemarin, awal tahun 2024 adalah Jairo Radwolf.
Jairo Redwood juga sudah bilang ke salah satu media bahwa dia juga punya darah Indonesia. Dia punya darah Indonesia dan Suriname dari kakek neneknya. Jadi Jairo ini juga di bionya juga beberapa kali lambang Indonesia ya di bionya. Jadi itu adalah sinyal positif mungkin ya untuk Jairo, tapi belum ada pendekatan yang masif ke Jairo, baru sekedar obrol-obrolan aja. Katanya sih udah ada pertemuan, tapi gue nggak tahu pertemuannya untuk apa ya dengan PSSI. Tapi gue nggak tahu arahnya bakal kemana ya, tapi ditunggu aja. Oh ya, ada satu nama lagi ya, yaitu Emil Audero yang sempat bilang dia akan memikirkan untuk membela timnas Indonesia. Jadi we'll see. Yaitu masih opsional Emil Audero, tapi yang santer sedang didekati itu adalah 4 pemain ini ya. Dan yang pasti 4 pemain ini itu adalah bukan back, bukan pemain belakang yang menguntungkan timnas Indonesia. Kenapa? Karena stok back kita ini sudah sangat mumpuni. Pemain belakang kita di kanan, di sayap kanan udah ada Kevin Dix, udah ada Sandy Walsh, ada Eliano Reinders, di back tengah juga udah ada Max Hilgers, udah ada J.I. Jess, udah ada Rizky Ridho, udah ada Jordi Amat, udah ada Justin Hubner. Udah banyak sekali pemain-pemain berkualitas di belakang. Di kiri ada Verdong, ada Partinama, ada Arhan. Ini udah cukup ya. Mungkin pelapis Paes yang tidak ada, mungkinnya bisa dibilang pelapis yang selevel Paes. Dan Emil Audero ini ya nama yang proper lah untuk dipertimbangkan harusnya ya. Kemudian di tengah cuma ada Tom Haye dan Ivar Jenner bisa dibilang. Nathan Joaon, I'm so sorry ya, Nathan Joaon untuk gua di tengah untuk pos pemain tengah ya. Nathan Joaon untuk gua agak sedikit plak ya. Maksudnya secara kualitas dia memang lebih cocoknya kayaknya emang di bek kiri ya. Nathan Joaon ini dibanding gelandang tengah. Beberapa kali kelihatan Nathan Joaon ini tidak terlalu bisa menguasai lapangan tengah gitu ketika dia bermain di tengah. Jadi gue tidak menghitung Nathan Joaon sebagai pemain tengah, tapi gue menghitung Nathan Joaon di belakang. Nathan Joaon ini sebagai bek kiri. Jadi stok bek kiri kita sudah sangat melimpah sekali. Ibaratnya yang pure pemain tengah ini hanya Haye dan Jenner yang secara kualitas bisa bersaing di Asia. Makanya kita benar-benar butuh sosok Jairo Redwood untuk kalau bisa melapisi Tom Haye ya, karena Haye kalau keluar ibaratnya digantikan, kan Haye ini akhir-akhir ini nggak bisa main 90 menit ya, sering sekali nggak bisa main 90 menit. Jadi Jairo ini sosok yang sangat tepat untuk mendampingi Haye atau jadi pelapisnya Haye, karena secara kualitas tidak jauh berbeda ya Haye dan Jairo ini. Jairo mungkin agak lebih box to box dibanding Haye ya. Haye ini kan lebih ke playmaker, Jairo ini lebih ke box to box gitu. Jadi ada yang mengalirkan bola, ada yang memberi passing gitu. Itu kan lumayan seimbang ya lapangan tengah nantinya. Kemudian di depan kita punya Ragnar. Ini gue bilangnya yang kualitasnya udah bagus ya. Ragnar, Strike, Marcelino, Witan. Ada 4 pemain itu di depan. Kalau misalkan rumornya jadi, artinya ada Ole Romani. Ya, ada Ole Romani ditambah Miliano Jonathans. Karena Milion Manhoef ini belum ada pembicaraan. Nah, sementara Jonathans ini Fardi Bahdim sudah mengkontak Miliano. Jadi gue menghitung Miliano sebagai masa depan timnas gitu. Jadi akan datang Romani dan Miliano. Jadi total berarti ada 6. Katanya kalau kita bilang 6, kemudian di tengahnya ada 3, 9, kemudian di belakangnya 5, 3, 4 ya. 9, 12, 21. Kemudian penjaga gawang 2, 23. Ini udah pas 23 pemain ya. Dimana setiap kualifikasi Piala Dunia kita kan membutuhkan 23 pemain ya. Dan ini sudah pas 23 pemain. Jadi we'll see ya dengan segambreng pemain berkualitas ini. Karena ini sudah 23 pemain, artinya kedepannya udah tidak perlu lagi untuk memanggil pemain-pemain yang bisa dibilang udah tidak perlu masif lagi lah untuk mengambil lagi pemain-pemain diaspora lainnya. Jadi
untuk pelapis bisa dibilang kalau ada ya cedera atau apa, kan sekarang di 23 juga udah banyak yang bagus, 20 juga udah banyak yang bagus. Ada Jens Reven, ada Mauro Zylstra juga yang akan dinaturalisasi, udah ada Dion Max juga yang secara kualitasnya ini udah divisi 2 Belanda ya. Kemudian ada Donny Pamungkas yang sangat gemilang di Piala AFF. Jadi stok pemain kita sekarang udah banyak banget ya. Jadi gua rasa naturalisasi ini udah tidak akan semasif 2024. Gue harapkan tahun ini tuh bener-bener fokus ke pembentukan tim. Karena memang kelihatan banget karena tim ini selalu masuk lagi pemain baru, masuk lagi pemain baru, masuk lagi pemain baru. Chemistry ini belum terlalu berjalan gitu. Chemistry belum terlalu berjalan dan kelihatan pemain sekelas Hilgers, sekelas Dix, sekelas Eliano yang notabene mereka ini bisa dibilang levelnya udah Eredivisie gitu ya, masih sedikit keteteran ketika masuk timnas. Kenapa? Murni karena chemistry aja menurut gua gitu. Murni karena chemistry dan adaptasi. Jadi gua berharapnya tahun 2025 ini fokus ke sana, pembentukan chemistry dan adaptasi, sehingga kalau kita memang berkesempatan untuk lolos ke Piala Dunia dan nanti di Piala Asia juga, kita udah punya tim yang solid. Kita udah punya tim yang solid, yang udah jadi, yang udah matang, chemistry-nya udah bagus, adaptasi juga udah bagus gitu. Kayak gitu. Oke, semangat timnas Indonesia di tahun 2025 ini.